Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan trik cara mengerjakan soal TOEFL. Soal TOEFL saat ini yang kita mau bahas adalah bagian structure. Structure itu bagian grammar. Grammar itu tata bahasa. Tata bahasa itu hubungannya sama rumus seperti rumus matematika. Jadi ini adalah matematikanya anak bahasa. Yang pertama adalah kita mau membedah suatu kalimat, menentukan kata kerjanya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kalimat. Nah, sekarang kita bahas dulu kalimat, sentence. Dalam bahasa Inggris kalimat disebut sentence. Sentence itu minimal, at least harus terdiri dari subjek dan juga kata kerja dan diakhiri dengan titik. Minimal, berarti boleh ditambahkan dengan objek, boleh ditambahkan dengan adverb, keterangan dan yang lainnya. Kemudian kita langsung ke soal di sini. Not all birds bla 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 bla. Tidak semua burung bla 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 bla. Kita mulai dari pilihan yang pertama, flown. Di sini flown itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang B, flying. Flying itu adalah kata kerja bentuk ing. Atau biasanya ini disebut dengan past participle. Atau yang ini biasanya disebutnya dengan present participle. Sama saja sebenarnya, hanya saja ada beberapa buku atau beberapa teori yang mengatakan verb ing, verb present participle, verb 3 ataupun past participle. Kemudian yang ini adalah kata kerja bentuk pertama. Biasanya disebutnya adalah bare infinitive. Kemudian to fly itu to plus kata kerja bentuk 0 atau kata kerja bentuk 1 juga boleh, disebutnya to infinitive. Nah, di sini kita harus membedahnya dulu. Kalimat nomor 1 ini sudah kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena sudah menggunakan titik. Berarti ini sudah memenuhi syarat dari kalimat, yaitu ada diakhiri dengan titik. Nah, sekarang kita harus cari subjeknya yang mana. Subjeknya adalah tentu saja not all birds. Berarti ini adalah subjek. Berarti sudah ada subjek, sudah ada titik. Berarti kita membutuhkan kata kerja. Berarti kita butuh kata kerja di sini. Tapi pilihannya adalah kata kerja semuanya. Berarti kita pilih yang mana? Kata kerja yang mana yang paling tepat untuk kalimat ini? Kita bahas. Sekarang kita mulai yang A. Pilihan yang A yaitu kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk 3 dalam kalimat tidak bisa langsung bertemu dengan subjek. Harus disisipi dengan sesuatu, yaitu apa? Yaitu ditambahkan dengan 3H. 3H itu apa? Kita hapus dulu di sini. 3H. 3H itu terdiri dari have, has, dan juga had. Berarti kalau ada subjek langsung bertemu dengan kata kerja bentuk 3 itu tidak boleh. Salah. Kemudian apakah hanya disisipi dengan 3H? Tidak. Subjek bisa ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga jika bertemu dengan to be. Apa itu to be? Kita bahas di sini. To be. To be itu merupakan kata kerja. To be itu bisa terdiri dari be, is, am, are, kemudian is dan am nanti berubah menjadi was, are berubah menjadi were, dan yang terakhir been. Karena to be merupakan kata kerja, ini ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Berarti kalau mau pakai kata kerja bentuk 3, ada subjek mau bertemu kata kerja bentuk 3, bisa pakai have, has, had, atau mau memakai to be. To be-nya yang mana? Terserah penggunaan kalimatnya. Nah, apakah berbeda? Berbeda. Kalau ini kalimatnya menjadi kalimat aktif. Kalimat aktif itu yang seperti apa? Kalimat yang kata kerjanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia me dengan ber. Kalau kata kerjanya, kalau di sini ada subjek bertemu dengan kata kerja bentuk 3 dan disisipi oleh to be, itu kalimatnya namanya passive.
Pasif itu seperti apa? Pasif itu kalimat yang kata kerjanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia diartikannya di atau ter. Berarti ada subjek bertemu kata kerja, di sini kata kerja bentuk ketiga harus disisipi dengan have, has, had. Tidak ada have, has, had ataupun ada to be, di sini tidak ada to be. Berarti yang A bukan jawabannya. Sekarang kita ke pilihan yang B. Ini pilihan yang A, sekarang kita ke pilihan yang B. Pilihan yang B yaitu bentuk ing. Kalau ada subjek mau bertemu dengan kata kerja bentuk ing harus disisipi dengan to be. Tadi to be sudah kita bahas apa saja. Di sini apakah ada to be di depannya? Tentu saja tidak. Berarti jawabannya bukan yang B. Nah, sekarang kita ke yang C. Pilihan C yaitu verb pertama atau disebutnya bare infinitive. Kalau ada subjek mau ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, apakah bisa langsung bertemu atau disisipi dengan lain? Bisa. Berarti subjek langsung bertemu verb 1 itu boleh. Berarti otomatis jawabannya adalah yang C. Lalu bagaimana jawaban yang D? Yang D benar atau salah? Karena sudah ada jawaban C, otomatis D salah. Kenapa salah? Kita harus tahu alasannya. Yang D ada to infinitive. Kalau ada subjek mau bertemu dengan to infinitive atau to plus verb 1, infinitive harus menggunakan to be terlebih dahulu. Kalau tidak ada to be, tidak boleh. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.